surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, supaya Engkau mampukan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya Bapa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini malam pujian dan kesaksian Ibu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang membawa saya ke tempat ini. Ini yang kedua kali Bapak Ibu saya ada di tempat ini. Terima kasih juga, puji-pujiannya bagus sekali ya. Puji-pujian bagus, kesaksian Gloria juga bagus, sangat menguatkan kami semua, terutama saya secara pribadi. Bu, gagal di dunia itu tidak seberapa. Yang penting kita tidak gagal dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya Pak Yopi bilang tadi, saya ketemu Pak Yopi itu sudah lama sekali, baru ketemu lagi hari ini. Sudah lama tidak pernah ketemu. Dulu kita pelayanan bareng sama Bu Talita, ya. Pak Yopi bilang di sini tadi, saya ini bukan penyanyi aja suaranya bagus, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya disuruh nyanyi, nggak bisa nyanyi Pak. Anak-anak saya nyanyi semua, suami saya nyanyi. Kalau saya disuruh nyanyi, ya. Nggak disuruh nyanyi aja nggak bisa nyanyi, apalagi disuruh nyanyi. Itu masalahnya. Nah, Bapak Ibu, bertahun-tahun cukup lama kita berjalan dengan Talita. Banyak kan dulu karena ada rekaman Sola Gracia kan, jadi sering syuting, nyanyi, rekaman sama Bu Talita sama Pak Yofi. Dengan Bu Talita itu ada sering sekali kita banyak ke desa Pak, ke daerah Jawa banyak. Ada satu peristiwa waktu di Jawa itu kalau nggak salah di Trenggalek kayaknya itu ya. Nah, waktu Bapak khotbah di sana di atas gunung itu bisa lompat-lompat bisa. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata itu ususnya sudah berantakan di dalam, tapi dia bisa khotbah. Masalahnya turun dari sana, habis turun pelayanan dia sakit perutnya. Baru dibilang karena orang Jawa kan cari jamu tolak angin, katanya masuk angin. Nah, kita cari jamu malam-malam itu. Nah, dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah. Sampai di Jawa Tengah, di hotel mulai sakit lagi. Sakit kenapa ya perut saya? Masuk angin kali. Coba dikompres aja katanya, cari botol isi air panas. Nah, kita cari botol isi air hangat. Bapak Ibu, sampailah di Jakarta. Masih pelayanan hari Minggu. Bapak Ibu masih berdiri di mimbar. Nah, tiba hari Senin, majelis bilang Bapak tuh pucat katanya, sakit. Dia bilang, apa nggak dibawa ke dokter aja? Padahal kita mau retret lagi ke puncak. Udah sampai di Ciawi, ayo kita paksa balik bawa ke rumah sakit. Dicek Bapak Ibu, nggak ada apa-apa. Tapi sudah mulai sakit sekali. Nah, waktu angkat kaki bisa, jalan bisa, nggak dapat. Nah, dapat di CT scan. Waktu itu baru muncul mesinnya CT scan. Wah, setelah di CT scan itu sudah berantakan di dalam, sudah abses katanya. Bisul-bisul sudah tumbuh karena sudah terpecah di dalam. Nah, Bapak Ibu malam itu juga harus dioperasi. Jadi waktu itu dikasih antibiotik dari bawah kulit. Dia jerit-jerit, sakit sekali dari bawah kulit. Itu diisi antibiotik. Malam itu langsung operasi. Bapak Ibu, operasi itu berjalan cukup lama. Itu nggak sebentar, karena dia harus bedah dari atas ke bawah ini, berapa senti ke bawah itu. Nah, dikasih keluar, dibersihkan, baru kasih masuk lagi semuanya, usus-ususnya itu. Nah, Bapak Ibu, ada berapa jam itu ya, sampai malam, tengah malam. Nah, dokter bedah keluar. Dokter bedah bilang begini, goyang-goyang kepala. Gimana dok? Siapa ya Bapak ini ya? Kata dokter ini, itu jantung sudah berhenti. Jantungnya sudah berhenti Bapak Ibu.
Nah, pada waktu itu dokter bercerita, kok nyambung lagi katanya. Sudah berhenti sekian lama, kok nyambung lagi katanya. Sekuat ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita berapa hari di sana. Sebelum kejadian di operasi itu, Bapak selalu bilang, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Dia sering sekali bicara, kalau saya ketemu Tuhan Yesus, saya cium kaki Tuhan Yesus. Pokoknya dia punya kerinduan bagaimana dia mau cium kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, pada waktu habis operasi, dia sadar udah di ruangan itu. Dia bilang, saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu dia bercerita wajah Yesus yang dia temukan itu tegas, bukan wajah lembut gitu, wajahnya tegas sekali. Dia bilang begitu. Nah, saya sempat cium kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, saya sempat cium kaki Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di situ mengajarkan dia bagaimana melayani Tuhan seperti yang aku mau. Tuhan bicara sama dia, diluruskanlah dia di situ. Bapak itu kira-kira 20 tahun lalu. Jadi dia sudah ketemu. Nah, sejak itu mulai berubah Bapak Ibu. Karena apa? Oh, selama ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Padahal itu udah 10-an tahun melayani Tuhan. Pak Eras itu melayani Tuhan itu dari tahun 78. Jadi 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada 3 hal yang seringkali mengintip kita, menanti di hidup kita, sadar atau tidak disadari. Pertama adalah masalah. Masalah itu tidak mungkin orang tidak bermasalah. Pasti, bahkan kadangkala orang hidup dengan masalah. Bapak itu menanti kita, ya. Kalau di keluarga, anak, suami, banyak pening-pening masalah. Mau diajak jalan ke luar negeri, istri mau diajak ke luar negeri jadi masalah. Ya, tahu-tahu diajak ke Penang, berobat malahan. Bapak Ibu, masalah itu mengintip dalam hidup kita. Anak sakit, suami sakit, terus silih berganti. Bahkan kadang-kadang tidak habis-habisnya masalah itu. Inilah hidup kita. Kedua, sakit. Tidak mungkin orang tidak sakit Bapak Ibu. Sekarang aja musim penyakit. Kita mau keluar kemana-mana udah diwanti-wanti. Campak katanya. Ini musimnya campak. Sekarang ini lagi musim banget katanya. Jadi mau bawa anak keluar, hati-hati, campak. Penyakit lebih banyak hari ini. Macam-macam penyakit muncul Bapak Ibu. Banyak orang stres. Stres pikiran, stres hati. Bapak Ibu, ya munculnya ya pasti penyakit. Ketiga adalah kematian. Kematian senantiasa menanti kita. Banyak orang berkata, jangan bicara kematian, katanya. Takut dengan kematian. Padahal setiap kita bisa mati setiap saat. Kita ini udah pegang boarding pass, Bapak Ibu. Tinggal kapan dipanggilnya. Udah pegang masing-masing sejak lahir itu kita udah punya tanggalnya, punya tahun, punya jamnya, Bapak Ibu. Nah, kematian, orang bilang jangan bicara kematian. Takut dengan kematian. Padahal kematian itu adalah yang dekat dengan kita. Bapak Ibu, dunia hari ini tidak bertambah baik, bertambah jahat hari ini. Bapak Ibu, coba kejahatan apa yang hari ini tidak ada? Dari anak kecil sampai orang tua, semua kejahatan itu ada. Firman Tuhan katakan, dunia bertambah jahat, tidak bertambah baik Bapak Ibu. Hari ini kenyataannya firman Tuhan itu tergenapi Bapak Ibu. Dunia bertambah jahat. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita menyikapi keadaan dunia yang seperti hari ini? Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Kita mau menjawab apa hari ini dengan hidup kita? Kalau kita naik pesawat, Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti pernah naik pesawat, ya. Kita itu begitu percayanya dengan seorang pilot, ya kan? Pilot, kopilot, ya. Begitu percayanya. Kita kasih diri kita untuk terbang.
Coba yang naik pesawat pernah nggak tanyanya pilotnya berapa jam terbangnya? Ada yang berani? Gak ada yang berani. Kita tuh serahin diri kita untuk dibawa terbang. Begitu percayanya kita sama seorang pilot. Kenapa hari ini kita resah dan gelisah, bahkan panik kadang-kadang menjalani hidup ini? Padahal kita tahu ada Tuhan yang punya hidup kita, mengatur hidup kita, menyertai hidup kita, memimpin, menjaga, bahkan memelihara hidup kita. Maka tadi kesaksian ibu ini bagus. Gagal di dunia gak masalah, keluarga seperti apa tidak masalah, asalkan kita jangan gagal ketemu dengan Tuhan suatu saat nanti. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bisa? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita tadi jadi happy Bu, karena ada oma-oma happy. Kita percaya Bapak Ibu, ya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah diberkati Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang yakin bahwa tidak ada yang dapat membuat dirinya bahagia selain Tuhan. Kita bahagia Bapak Ibu bukan karena suami kita baik. Kita bahagia bukan karena anak-anak kita baik. Kita bahagia bukan karena fasilitas kita baik. Harusnya kita bahagia karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, ya, coba bagaimana kita menikmati Tuhan. Mengandalkan itu dalam bahasa Indonesia adalah menaruh kepercayaan kepada. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sebuah hubungan yang dapat dirasakan nyata. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu ada hubungan yang nyata. Sebab Allah adalah Allah yang hidup. Tapi sayang, faktanya tidak banyak orang yang mampu memiliki hubungan yang real dengan Tuhan. Sehingga tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Bapak Ibu, kita bahagia bukan karena fasilitas. Kita bahagia bukan karena pernik-perniknya. Kita bahagia cukup satu, kita dengan Tuhan. Kalau kita bahagia dengan fasilitas, semua bisa berubah. Suami bisa berubah? Bisa. Suami bisa berubah? Bisa. Oh, ibu-ibu kenceng semuanya. Ya, maka tadi udah dikasih tahu. Kalau pacaran katanya, ada apa di depan matamu? Nah, kan begitu. Nah, kalau udah nikah berapa tahun, mata lu di mana? Nah, semua bisa berubah. Anak bisa berubah? Bisa. Semua Bapak Ibu bisa berubah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biar kita belajar bagaimana mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak menemukan kebahagiaan yang berubah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah saya ke Manado, waktu itu banjir bandang. Ya, banjir bandang. Saya disuruh Bapak, kamu pergi ke Manado katanya. Kamu tolong bantu gereja-gereja kecil. Jadi banyak gereja di sana. Kan kalau Manado itu jalannya, iya turun naik kan dia. Terus kan orang pertama kali bawa saya ke Manado itu Bu Talita. Dulu kenalin saya bubur Manado. Ada jagung cimei katanya. Nah, jagung di sambal itu dulu Bu Talita yang bawa saya ke Manado. Waktu kita pelayanan bareng di Manado. Nah, saya lihat, saya sisir semuanya. Benar, kan airnya sampai di atap kan. Jadi banyak gereja pasti sound system rusak, kursi rusak, ya, seng pada bocor. Wah, gereja-gereja banyak yang rusak. Nah, Bapak Ibu,
saya melewati satu rumah 2 tingkat, cukup bagus. Yang mengantar saya bilang, Bu, lihat rumah ini bagus kan? Ya kalau ukuran dari daerah cukup bagus. Nah, kenapa saya tanya? Itu ada orang stres di dalam. Saya bilang, kenapa bisa stres? Gini katanya, ceritanya. Waktu air selutut masuk ke dalam rumahnya, karena di kamar di bawah lantai 1, brankas di bawah, jadi barang-barang berharga itu ada di bawah. Nah, pada waktu air selutut, dia mulai gelisah. Dia buka brankas, dia keluarkan surat-surat penting. Bapak Ibu tahu, dia bawa ke lantai 2, dia lari-lari, brankas masih terbuka, dia harapan dia balik lagi, dibawa lagi ke atas. Apa yang terjadi waktu itu? Air dengan cepatnya masuk ke rumahnya sampai di bawah lantai 2, Bapak Ibu. Nah, dia ingat puluhan tahun hartanya, berliannya, Bapak Ibu, banjir begitu, habis sekejap. Bapak Ibu, jangan kita dibahagiakan karena fasilitas. Kita mati pun tidak kita bawa, Bapak Ibu. Gak ada sekecil apapun yang kita bawa. Kita meninggal pun ketemu Tuhan, itulah bahagia kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan bahagia kita itu difasilitasi suami baik, anak baik, mertua baik. Ya, semua keadaan bisa berubah. Yang tidak berubah, pegang tangan Tuhan. Itu yang perlu dalam hidup kita. Dan itu yang kuat. Oma-oma pegang Tuhan, jadi omanya tambah happy. Amin. Ya, jangan pegang yang lain. Oh, mantu saya. Aduh, mantu saya. Kalau oma kan ngerumpi. Oma itu seneng sebetulnya kalau diajak ngomong. Itu oma kalau di lansia kan senengnya dibawa cerita. Ya, ada satu kali itu ada bikin puskesmas kecil buat oma-oma. Jadi kalau acara lansia kita panggil dokter, suster, tensi gitu. Kan kita tulis itunya, kasih buku panduannya. Misalnya tanggal sekian, oma udah cek darah, udah cek gula, udah cek apa. Nah kan mesti tempel foto waktu itu. Ada di panti waktu itu. Oma nanti kita tempel fotonya. Dulu kalau panggilnya Oma Samuel, Oma Samuel. Jangan tulis namanya Oma Samuel. Omanya tulis Oma Ruth. Dia kan ingatnya Oma Samuel karena orang-orang pada panggil dia. Nah, Oma kita tempel ya fotonya ya. Bapak Ibu tahu, yang dia tempel foto remajanya. Ya, omanya udah keriput. Ya, dia masih mau mengenang waktu remaja dulu. Jadi ditempel lah foto remajanya, cantik. Akhirnya waktu itu kita di panti itu akalin lagi. Gini aja deh, sebelum foto, oma-oma kita dandanin. Ya, minimal jadi cantik. Jadi berubah wajahnya karena kan dipoles, didandanin ya. Oma-oma kadang-kadang gitu. Nah kalau kita andalkan Tuhan, oma, kita tetap cantik. Ya, jangan kecewa dengan dunia. Justru hari ini kita ambil langkah. Kita percaya kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan yang tidak berubah itu membuat kita happy, membuat kita bahagia, Bapak Ibu. Malahan panjang umur, nggak penyakitan, Bapak Ibu. Jangan simpan. Di sini saya lihat oma-oma banyak di sini. Ya, seneng juga kalau lihat di Facebooknya jogetnya, oma-oma joget semua di sini. Ya, tadi aja dibawa goyang. Wah, seru banget tuh oma, saya lirik-lirik ya. Waduh, ada yang mungkin mengingat masa lalu. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kebahagiaan kita adalah bukan dari dunia ini. Kebahagiaan kita dari Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Ada cirinya, Bapak Ibu. Pertama adalah orang percaya yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bersedia hidup tanpa apapun, tanpa siapapun, tetapi tidak sanggup hidup tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu cirinya. Dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Prinsip hidup mereka adalah Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup ini. Tentu saja orang percaya seperti ini adalah
menghargai Tuhan lebih dari apapun, dari mengingini apapun, dari siapapun. Bapak Ibu, ada seorang jemaat keluarga bahagia. Keluarga bahagia, anaknya semua perempuan 3, 1 laki-laki. Anak pertama pacaran, itu disayang, kuliah dianterin, pagi-pagi sudah diantar kuliah, papanya kerja. Satu hari dipinang sama seorang pengusaha. Nah, pengusaha ini Bapak Ibu, dia itu anaknya cuma 1 laki. Dia nggak ada lagi anaknya, tinggal sama ibu bapaknya. Karena ini jemaat ini rohani orangnya, dia tahu. Jadi hibah, dia kasihlah anaknya Bapak Ibu. Ya, wah, udahlah anak saya biar hidup dengan mereka. Bapak Ibu, nikah. Setelah nikah, dipikir orang tua, anak kesayangan. Hari seminggu pertama, ternyata mertuanya keluar aslinya. Pertama yang diminta, mana emas-emasmu? Ini kalau perempuan tuh, emasnya mana? Ini mama simpan. Dengan polosnya anak itu kasihlah semua mertua. Nah, mertuanya itu ternyata resik. Ibu-ibu pasti banyak yang resik, nggak mau lihat debu di rumah sedikit. Nah, jadi dia minta mantunya kerja di rumah, bersih. Nah, ini orang Chinese zaman kuno, zaman dulu, nggak suka orang nganggur, termasuk mantunya nganggur. Jadi kalau nganggur dia nggak kasih, harus kerja kecuali jam makan. Dia kerja di rumah sampai si anak itu kalau lihat mertuanya ketakutan. Dari mau istirahat, buru-buru ambil lap, apa aja dia lapin. Bapak Ibu, ini mertuanya baru tahu setelah sebulan baru ketahuan aslinya. Saya harapkan di sini mertua-mertua harus baik, Bapak Ibu. Firman Tuhan kan katakan kita makin tua harus makin bijaksana. Ya jangan makin tua makin cerewet. Nah itu repot Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan makin tua itu kita harus makin lebih baik, makin bijaksana. Nah makanya Bapak Ibu, kita tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Orang yang merampok itu memang udah ada benihnya dari dulunya. Nggak mungkin dia, oh saya terpaksa. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dan orang nggak bisa baik mendadak Bapak Ibu. Orang itu tidak mungkin baik mendadak. Itu harus jadi proses. Makanya tiap hari, ayo kita proses dan ikut prosesnya dari Tuhan itu, ya Bapak Ibu yang kasih. Tiap hari kita memang orang berdosa, bikin dosa Bapak Ibu. Di sini banyak ibu-ibu, coba bikin pembukuan. Jangan pembukuan gaji Bu, ini bayar listrik, bayar anak sekolah, buat makan. Sebelum akhir bulan udah disodorin lagi ke suaminya. Ini kurang. Coba bikin pembukuan hidup kita. Coba tiap hari pada waktu kita bangun pagi, satu kata saja apa yang keluar dari mulut kita. Tulis Bapak Ibu. Anak sekolah kesiangan, bangun udah kesiangan, semuanya buru-buru gedor-gedor kamar. Coba mau marahnya seperti apa? Apa kata yang keluar dari mulut kita? Coba dicatat, bikin pembukuan. Kenapa kita tidak bisa baik mendadak Bapak Ibu? Kalau kita tidak mulai mengambil langkah, Tuhan perbaiki karakterku, Tuhan perbaiki hidupku, perbaiki mulutku. Sekarang Bapak Ibu, jari kita ganti mulut kita. Orang bisa marah di IG, marah di Facebook Bapak Ibu. Oh, saya pernah kasih tahu satu orang mantu, kamu tulis di situ kan ngapain? Saya bilang, dia tulisnya begini, dasar orang tua nggak tahu diri, nggak mau cepat mati. Saya tanya dia, kamu tulis ngapain tulis begitu? Karena sering tengkar dengan mertuanya. Oh Bu, kan nggak ada namanya. Oh nggak apa-apa, nggak kena undang-undang ITE katanya. Kalau nggak ada namanya, nggak ada inisialnya. Loh, saya bilang gini, di situ nggak ada inisialmu, nggak ada namamu, tapi Tuhan tahu
Bapak Ibu. Nah itu kita latih. Jari kita ini harus memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sama dengan mulut kita. Itu perlu dilatih. Kalau kita bikin malam itu langsung kita koreksi. Tadi pagi berapa dosa yang aku buat? Berapa masalah yang aku buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita ambil langkah begitu, itu prosesnya lebih baik. Kalau bikin dosa, kan orang berdosa, dosanya begini nih. Tapi harusnya lama-lama. Ukurannya bagaimana? Dengan Tuhan, setiap kata kita yang keluar dari mulut kita, apakah melukai perasaan Tuhan? Itu harus jadi ukuran kita. Tuhan senang nggak? Apalagi Pak Yopi tadi bilang, memuji Tuhan dari hati. Itu benar. Karena Tuhan tahu hati kita. Kita mau marah orang, mau sindir orang, mungkin orang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi kita harus berurusan terus. Coba malam, berapa dosa yang telah kita buat? Perkarakan itu Bapak Ibu. Tidak bisa baik mendadak, tidak bisa jahat mendadak. Bapak Ibu, bukan rahasia lagi, Pak Erastus stroke. Bapak Ibu, saya dari Kupang malam itu jam 2, jalan pesawat jam 2 sampai di Kupang, sampai pagi jam 6 kita sarapan sebentar, terus kita ke sekolah. Saya ada buat sekolah itu di daerah itu orang-orangnya tim-tim Pak. Nah tim-tim itu ada di alokasi satu tempat gitu. Nah, saya masuk ke situ karena waktu itu tahun-tahun itu saya menghimbau, ayo gereja buka PAUD. Masa sih tempat ibadah yang lain itu buka, kita nggak buka, anak kita sekolah di sana. Kenapa gereja nggak buka PAUD? Akhirnya saya dibawa sama bapak itu ke daerah itu. Saya lihat dia di lantai, nggak ada kursi, nggak ada apa. Nah yang jadi persoalan adalah lagi, kalau PAUD kan anak sekolah dini. Nah kalau dia mau masuk ke SD, dia harus pindah lagi. Nah itu jalan Transnegara. Dari situ bisa langsung ke Timor Leste. Bapak Ibu, nah, keluar anaknya, tabrak mobil besar-besar, meninggal. Nggak ada lagi yang mau keluar, masuk lagi ke dalam. Akhirnya nggak ada pendidikan. Nah saya buka sekolah di sana Bapak Ibu. Saya buat, dia bilang begini, Bu, mereka minta saya dibeliin tanah aja. Nanti bangunannya kita dari pohon-pohon, ambil di hutan-hutan katanya waktu itu. Nah itu hari Sabtu saya pulang. Senin saya ke Manado sama bapak bikin seminar di Manado. Sampai di Manado saya sakit, jadi 2 malam saya nggak keluar hotel. Ada ibu-ibu datang, besuk, ya saya ingat dia bawa kunyit, air kunyit, dia kasih saya minum. Air kunyit sama 1 amplop Bapak Ibu. Nah amplop itu dia bilang, Bu ini ada berkat katanya. Bapak Ibu, saya tahu ini bukan punya saya, ini berkatnya orang-orang itu yang mereka berdoa, mereka laporkan ke saya, Bu belikan kita tanah. Nah berapa hari kemudian saya balik lagi ke sana. Saya ingat itu 25 juta dia kasih. Bapak Ibu, saya belajar tidak mengambil apa yang bukan milikku, sekalipun itu perkara kecil Bapak Ibu. Akhirnya saya beli tanah di situ, dapat 1000 meter waktu itu. Bikinlah sekolah 3 kota. Kan tadinya mereka bilang ambil kayu dari pohon-pohon. Nah saya pikir udah selesai tugas saya, cuma beli tanah. Tapi ada jemaat datang hari itu, bingung, ada duit 100 juta, mau dikemanain. Saya dengar laporannya, aduh kasih saya aja, saya bikin kelas di sana. Jadi kita bikinlah 3 kelas, 1, 2, 3, pagi sore bisa dapat 6 kali, berarti sampai SD selesai. Nah Bapak Ibu, kita ke sana. Tapi berjalan terus, sekarang udah sampai, anaknya udah sampai ada yang jadi TNI malahan. Dia bersaksi, saya itu dari sekolah situ, karena udah puluhan tahun Pak di situ. Puji Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Nah Bapak Ibu, kita lihat ke sana, ke sekolah itu sama Bapak. Kira-kira jam 8, Bapak kan orangnya gini, murah hati dia. Kita beli dulu makanan kecil-kecil katanya. Jadi dia selalu datang tidak mau dengan tangan kosong.
dia bawa susu, bawa apa. Jadi kita cari pagi itu, keliling cari roti apa, kita borong. Sekitar ada 400 anak di dalam. Nah Bapak Ibu, doalah dengan mereka, nyanyi, mereka baris di lapangan. Selesai kita rapat dengan guru-guru. Bapak masih doakan anak-anak, terus kita rapat dengan guru-guru. Dia tanya, apa yang bisa saya bantu lagi? Nah itulah hati Bapak. Apa yang saya bisa bantu lagi? Guru-guru bilang, Pak kita butuh komputer Pak, anak-anak ujian sekarang pakai komputer. Oh ya, tenang, saya kirim. Butuh berapa? 30, saya kirim 30 komputer. Pamit ke toilet. Nah disitulah jatuh terus udah nggak bisa ngomong lagi. Bapak Ibu, kita tuh tidak tahu apa kalimat terakhir yang diucapkan. Apa yang keluar yang dari mulutnya, Bapak Ibu? Saya akan bantu. Bapak Ibu, kita mau kalimat terakhir apa yang keluar dari mulut kita? Perbuatan apa yang terakhir kita selama kita hidup di dunia? Jangan sampai kita lagi marah-marah, kita meninggal ketemu Tuhan. Apa yang mau kita bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu? Makanya perlu dilatih. Perlu latihan tiap hari, koreksi diri kita. Tuhan, apakah aku melukai perasaanmu hari ini? Berapa kali aku lukai? Bapak Ibu, pertama adalah orang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bersedia hidup berhubungan dengan Tuhan. Itu real, nyata. Tuhan itu hidup loh. Biasa kalau di jalan, kalau ada orang polisi, orang lebih takut Pak. Jauh-jauh lihat polisi, wah langsung rapi. Coba kalau nggak ada polisi, kira-kira serapi itu kan? Bapak Ibu, kita takut sama manusia, tapi tidak takut dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu tapi ada. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajarlah melatih hidup kita. Takut kepada yang menciptakan kita, yang melihat kita sampai kedalaman hidup kita, yang terkecil apapun bisa diterobos. Kita takut dengan CCTV. Ini ada CCTV dipasang. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? CCTV Tuhan itu lebih besar, lebih luas, lebih dalam, yang bisa merekam apa yang kita buat, sekalipun itu yang terkecil, Bapak Ibu. Ciri yang kedua adalah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang bersekutu real dengan Tuhan, prinsipnya adalah satu-satunya kebahagiaan kita. Tentu saja orang yang percaya seperti ini sangat mengasihi Tuhan. Tuhan itu dipandang penting dan mendesak, Bapak Ibu. Nah, orang kan ada gini, Tuhan itu penting dan mendesak. Ada lagi, Tuhan penting tidak mendesak. Tuhan penting tidak mendesak. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ban serep penting tapi kan gak mendesak dia, ditaruh di belakang. Satu hari saya ke daerah Bapak Ibu, naik kijang, bannya kempes, kenapa? Wah, pikir tenang aja, ada ban serep. Ternyata ban serepnya juga kempes. Bayang kita keluar cari tambal ban Bapak Ibu. Udah di daerah, ya susah sekali cari tambal ban. Nah itu kenapa? Penting tidak mendesak. Loh, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak mendesak. Bisa ke gereja, tapi tidak mendesak Bapak Ibu. Penting mendesak, penting tidak mendesak. Yang celaka adalah tidak penting, tidak mendesak Bapak Ibu. Ya, jalani hidup aja. Yang penting tidak mendesak. Seperti Tuhan itu tidak ada. Maka jangan salah. Ada seorang pengusaha berkata begini, Bu, ternyata cari Tuhan lebih susah dari cari uang. Bapak Ibu tahu, setelah dia di ICU, dia menggap-menggap, sakit masuk ICU, menggap-menggap, baru Tuhan tolong saya. Nah dia gak kenal Tuhannya, bagaimana dia mau yakini Tuhan itu akan menolong dia? Karena dia tidak kenal dengan Tuhan. Ciri yang kedua adalah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir.
Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mencari dan menghayati kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada. Hal inilah yang mendorong seorang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab kehidupan yang tidak berkenan itu pasti merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang hidup sembarangan menunjukkan bahwa mereka belum mengandalkan Tuhan dengan benar, Bapak Ibu. Biasanya orang seperti ini adalah ditopang dengan materi. Ada yang lain, Bapak Ibu. Ada yang lain. Orang nyaman kalau rekeningnya nolnya banyak ya, ngegelinding tuh nolnya. Coba ada nolnya cuma 4. Yang biasa ada 7, 8, tahu-tahu berubah jadi 4. Apakah dia masih bahagia? Bapak Ibu, kita bahagia ditopang dengan fasilitas, ya, dengan suami baik, anak baik, ya. Kita, Bapak Ibu, bahagia adalah kita sadar Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Kalau Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita, apakah kita perlu khawatir? Apakah kita perlu kecewa? Apakah kita perlu simpan dendam kecewa dalam hati kita? Apa bahkan kita sampai mau membalas seperti nggak rela orang itu hidup? Padahal Tuhan itu hadir di sebelah kita, Bapak Ibu. Pada waktu kita marah naik mobil, Bapak Ibu, mobil keserempet. Coba buka jendela, apa? Bisa haleluya? Haleluya. Ada yang begitu. Mata lu di mana? Adanya juga begitu, Bapak Ibu. Tapi sadar nggak bahwa Tuhan ada di sebelah kita? Kita berdoa, minta Tuhan tolong anak kita, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong suamiku, Bapak Ibu. Tapi mulut kita tidak dipakai untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menjaga suami kita 24 jam. Ada suami-suami yang istri-istri yang khawatir suaminya. Terus padahal kita nggak bisa jaga dia, Bu. Nanti jangan-jangan di kantor sama sekretaris. Wah, udah kebayang aja. Ibu stres lama-lama begitu. Serahkan aja ke Tuhan. Loh, Tuhan berperkara kok. Kalau dia nggak benar dijewer nama yang berperkara, bukan kita yang menyewer dia. Ibu, kalau kita pikir begitu, stres. Ngapain? Serahkan kepada Tuhan. Oh, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita nggak bisa jaga anak kita. Anak sekarang susah, Bu, dijaga. Terus terang, ibunya ada banyak. Bukan ibu selingkuhan loh, Bu. Ibunya itu internet. Ya, coba Bu, zaman kita kecil dulu, sakit kepala aja, pilek aja kita katakan ke ibu kita, Mama, pilek, obatnya apa sih? Coba anak sekarang, mana ada Mama sakit kepala, nggak ada, langsung halo dok. Iya kan? Nah, ini dunia kita hari ini. Harus disadari dunia kita hari ini seperti begini. Jadi ibunya banyak, anak-anak kita. Kalau zaman dulu, kita saya tahun lahirnya 60-an. Bapak Ibu, tahun kira-kira 67 dulu itu, kalau anak bapak main sama anaknya, zaman dulu, dia main mobil-mobilan kan? Pakai kulit jeruk. Kalau di daerah pasti ingat gitu. Bikin rodanya, anak tanya sama kita, Pak, rodanya mana? Oh, jeruk Bali, ya, langsung dibulat. Oh, ini rodanya, ini badannya. Oh, ini ditambahin apa? Kalau sekarang nggak ada Pak, anak tanya kita, Papa main berdiri, nggak ada sekarang ini. Ada juga kita yang tanya sama dia, bagaimana ini m-banking ya? Bagaimana nyepelnya m-banking ya? Kan udah berubah zaman hari ini, Bapak Ibu. Semua keadaan sudah berubah, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyelamatkan keadaan ini, Bapak Ibu? Itu hanya Tuhan. Satu hari anak saya praktek sekolah teologi, Stefani yang khotbah di sini, dia praktek. Jadi kalau dulu kan KKN namanya. Jadi dia sebelum sarjana teologi dia harus praktek. Dia doa. Namanya anak gembala kan. Jadi semuanya pakai doa. Dia bilang, Ma, aku sudah berdoa. Aku mau ke Sydney. Aku pelayanan di sana. Saya pikir-pikir jauh amat, nggak pernah tinggal anak lepasin terlalu jauh gitu. Kan banyak kan kita lingkungan kita di gereja lagi putar-putar di sana. Nggak pernah saya lepaskan anak. Tapi
Tapi dia mau ke sana. Dia bilang enggak mah katanya, saya mau ke sana. Terus kekeh, karena Tuhan mau saya ke sana. Saya pikirkan papanya kan banyak teman. Mau ke Kupang ada, mau ke Ambon ada, mau ke Manado ada. Bisa titip-titip lah sama pendeta-pendeta itu kan begitu. Tapi dia enggak, dia cari yang lain. Sampai dia di Sydney, kata papanya, kamu jangan kerja ya, tolong kamu ini aja belajar biola, belajar bahasa Inggris. Dikasih kegiatan. Hari pertama kita tinggal, hari itu dia masuk sekolah teologi di sana di Sydney. Kan naik kereta di sana. Kalau di sini kan ada supir, ya paling kemana bawa supir. Nah, naik kereta. Sampai naik kereta, kan kita pulang semuanya. Tinggallah dia seorang diri. Pada waktu di kereta itu dia sadar, saya sendiri baru ngeh, kata orangnya. Dia nangis di kereta, di pojokan, sesegukan di situ. Dia nangis terus. Kan kereta sana cepat sekali. Makin nangis juga makin jalan makin cepat. Gak mungkin dilambatkan kan jalan kereta itu. Ada seorang bule datang, wanita datang ke dia. Kamu kenapa? Aku ingat papa mama sedih, ikut bari menangis dia, mata ngalir. Namamu, kamu datang dari mana? Indonesia. Siapa namamu? Stefani Erastus. Nah, orang ini bilang, kamu tahu nggak? Di Indonesia ada hamba Tuhan namanya Erastus Sabdono, katanya gitu. Orangnya suka berdoa, orangnya katanya cinta Tuhan. Dari nangis sampai berhenti itu nangisnya. Langsung dia bilang, itu bapak saya. Bapak ibu. Akhirnya dipeluklah, diajak berdoa anak itu. Setelah berdoa, kamu pulang di mana alamatnya? Nah, nggak tahu pulang, kan nggak tahu jalan. Naik kereta baru pertama kali hari itu, jadi dia nggak tahu jalan. Dia bilang alamatnya di sini, tapi saya nggak tahu jalan. Diantarlah sama yang bule wanita itu sampai ke apartemennya. Tapi di persimpangan, jadi ada ke kanan, dia ke kiri. Dan sampai di situ udah hilang, sampai hari ini tidak tahu siapa bawa dia hari itu. Bapak Ibu, kita nggak bisa jaga keluarga kita 24 jam. Kita tidak bisa jaga suami kita. Kita tidak bisa jaga anak-anak kita. Siapapun kita tidak bisa jaga. Terbatas kita. Tapi Tuhan sanggup menjaganya. Amin. Asalkan Bapak Ibu, yuk kita andalkan Tuhan. Tuhan yang real itu hidup dalam hidup kita. Yuk pulang dari sini kita melangkah. Tuhan, Engkau hidup, Engkau real, Engkau nyata, Engkau memberkati kami, menolong keluargaku, menolong suamiku. Lepaskan itu kepada Tuhan dan kita nikmati Tuhan itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menikmati Tuhan hadir dalam hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk kami, untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kami sadar Tuhan, tidak seberapa yang dapat kami balas Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Selidiki aku, Terima kasih. lihat hatimu, Terima kasih. apakah aku sungguh mengasihi Yesus Perkarakan hidupmu kepada yang Tuhan. Maha Tahu Yuk kita perkarakan Tuhan. dan menilai hidupku. Apakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Tuhan hadir setiap saat, setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita. Selidiki aku Tuhan. Lihat Terima kasih Bapa. hatiku, Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih
Malam ini kami semua ada di sini Tuhan. Dan kami sungguh percaya kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan kami yakin Tuhan ketika kami bertemu secara pribadi dengan Engkau, kami pulang berbeda, tidak sama seperti ketika kami hadir di sini. Kebenaran firman-Mu biarlah itu termeterai dalam hati kami. Mampukan kami untuk mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan setiap kami. Bahwa kami bisa saja kehilangan banyak hal, tetapi ketika kami memiliki Engkau yang segala-galanya dalam hidup kami, yang mampu menjamin kehidupan kami, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah anak-anak, rumah tangga, apa saja Tuhan, kami yakin Engkau mampu menyelesaikan setiap persoalan itu. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Malam ini juga kami mau bersepakat sehati. Kami mau menyerahkan Pak Erastus Sabdono dalam tangan pengasihan. Bapa, firman-Mu bukan hanya menjamah kami yang ada di sini, dan biarlah kuasa firman-Mu menjamah hamba-Mu Pak Erastus Sabdono. Darah Yesus yang berkuasa ini mengalir dalam setiap sel tubuhnya. Setiap bagian sel tubuh yang rusak diganti dengan sel yang baru dari surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, seluruh peredaran darah dalam tubuhnya berjalan sempurna karena ada kuasa-Mu, ada pilur Tuhan, yang kuasa-Mu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kami tidak bersama dengan hamba-Mu di sana, tetapi kuasa-Mu dari tempat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jamah dan sembuhkan dia dengan cara-Mu yang ajaib. Seluruh pita suaranya Tuhan pulihkan kembali dalam nama Yesus. Sempurnakan seluruh pita suaranya. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami percaya, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Kuasa yang sama juga menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi dalam setiap persoalan dan pergumulan kami, masalah yang kami hadapi. Tuhan, Engkau tahu persis dan Engkau peduli atas kami, dan itulah yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, terus Tuhan pakai secara heran dan luar biasa. Hikmat, pengetahuan, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu. Wibawa, karisma, kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga dimanapun nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak dan cucu Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Kami semua malam ini kami diberkati Tuhan. Tuan rumah, Pak Birawa, istri dan anak-anak dan keluarga besar, dekat atau jauh, semua kami diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman